Eh, Ternyata setelah habis dawir itu mereka biasa mabuk-mabuk setelah mendapatkan uang dari pendawiran atau pokoknya penggalangan dana model itulah, dapat minta-minta dari muhibbinya, itu mereka gunakan untuk foya-foya, mabuk-mabuk, pokoknya untuk kemaksiatan. Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah amma ba'dah. Sahabat Air News dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Amin Allahumma amin. Sahabat Air, terima kasih bagi kalian yang setia hadir di channel ini. Semoga senantiasa bermanfaat ya channel ini untuk semuanya, untuk menyampaikan kebenaran sebagaimana yang saya ketahui dan saya yakini kebenarannya. Datang sebuah berita atau video ya yang saya dapatkan dari Agus Mar dari KPN Nusantara. Ada seorang muhibbin akut lah ya, mantan muhibbin akut. Jadi dulunya muhibbin beneran, sampai dibilangnya muhibbin 24 karat lebih malah ya. Dan sebagaimana kita tahu, zaman sebelum merungkatnya atau keluarnya tesis dari Kiai Imad yang merungkatkan nasab Habib itu ya, banyak orang yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah dengan cara mencintai keturunan Rasulullah. Nah, cuman begitu ketahuan kalau nasab mereka rungkat ya, akhirnya pada berbalik arah ya. Akhirnya kita dengarkan aja dulu, dimana ternyata setelah habis dawir itu mereka biasa mabuk-mabuk setelah mendapatkan uang dari pendawiran atau pokoknya penggalangan dana model itulah, dapat minta-minta dari muhibbinya, itu mereka gunakan untuk foya-foya, mabuk-mabuk, pokoknya untuk kemaksiatan. Kita dengarkan aja videonya ya, atau kita lihat dulu videonya. Ada banyak habis minta dulu dapat duit, terus digunakan untuk mabok, untuk dan ketek yang maksiat lah. Itu kalau yang dengan penjagaan ada menemui pernah begitu? Ada itu. Ada. Memang benar ya? Iya, memang itu benar. Tapi pernah nggak ditegur sama itu? Ya kalau waktu itu ya kita tahu salah gitu, tapi karena kembali lagi belum ada tesis kan kita husnudon ya, kan kayak gitu. Walaupun salah namanya habaib, nanti pada saatnya tetap bakal kembali gitu. Jadi bakal kembali benar lagi, tetap nantinya husnul khotimah dan dapat memberikan pertolongan pada kita kayak gitu. Itu dulu, jadi kita diam. Iya itu ya. Ini memang ini terjadi beneran ya. Jadi dulu itu kita ya sebagai santri ya di dalam sebuah pondok pesantren tuh memang sudah turun temurun keyakinannya semacam itu. Kalau diyakini ini putra Mbah Yai, ini putra keturunan seumpama ini keturunan masih bau-bau keturunan Rasul atau Habib lah katakan waktu itu ya, itu memang diyakini semacam itu. Wah sekarang dia kayak gini, nanti besok akhirnya juga akan menjadi orang yang hebat, orang yang alim dan sebagainya. Memang keyakinan itu tertanam pada jiwa santri itu ya. Rata-rata bisa dikatakan di pondok pesantren itu kalau 100% ibaratnya itu 90% punya keyakinan semacam itu, dan itu terus turun-temurun. Kalau ada yang memberitahu nggak mungkin itu keturunan, pasti nanti dibully oleh teman yang lain, itu yang ada ya. Jadi emang benar yang dikatakan oleh di dalam video tadi, bahwasanya ada keyakinan semacam itu tuh emang ada. Jadi kalau seseorang keturunan Nabi atau apa, kemudian dia itu sekarang lagi nakal-nakalnya, mabuk-mabukan, suatu saat diyakini akan sembuh, akan menjadi orang hebat, itu emang ya ada doktrin semacam itu, atau doktrin yang alami, doktrin alami turun temurun gitu loh ya.
di setiap pondok pesantren hampir semuanya kayak gitu itu. Jadi mulai sekarang stop ya, stop memberikan keyakinan semacam itu kepada adik-adik kita atau kepada anak-anak kita. Stop memberikan keyakinan semacam itu. Jadi tidak ada di dunia ini orang yang dimaksum, hanya Rasulullah. Ya, kalau kita menghormati ayahnya yang sebagai kiai besar atau kiai yang alim al-alamah, kemudian cucunya atau anaknya ada yang nakal, ya sekedar kita hormati, tapi jangan pernah meyakini bahwa mereka akan menjadi orang yang alim. Jangan pernah. Jangan pernah membenarkan kesalahan mereka, jangan pernah membenarkan kemaksiatan mereka. Itu kuncinya di situ aja lah. Agar apa? Agar kita tidak menjadi apa ya, hilang akal sehat kita gitu loh. Ya, namanya Habib, apalagi Habib itu kan bukan keturunan Rasul ya. Ternyata di belakang-belakang ini baru ketahuan. Kalau memang video yang tadi itu tidak benar, pasti akan dipolisikan, pasti dilaporkan ke polisi. Tapi nyatanya selama ini ya, yang dibuka oleh para ex muhibin ya, mantan-mantan muhibin, kebobrokan para Habib dibuka, nggak ada satupun yang dilaporkan ke polisi. Dan bersamaan itu ya, nama para Habib ini mulai meredup. Nah, nama-nama Habib mulai meredup, kejayaan-kejayaan Habib mulai meredup. Termasuk yang paling atas yaitu Habib Lutfi bin Yahya, di mana ketika mengadakan kegiatan yang datang tidak seperti dulu lagi. Haul di Solo yang datang tidak seperti 2 tahun atau setahun yang lalu gitu. Jadi semuanya sudah mulai menyadari bahwa mereka adalah penipu, bahwa mereka adalah pendusta atas nama agama gitu ya. Contoh Habib Syekh. Kenapa Habib Syekh itu kemarin acara di Gustikdam di Blitar itu nggak berani datang bersama dengan Mbah Yai Said Agil Sirot? Ya karena Mbah Yai Said Agil Sirot berani untuk nyemprot, tuh berani. Termasuk beliau mengatakan bahwa Habib Rizik gurunya NU itu salah, langsung di tempat ya, Mbah Yai Said Agil Sirot. Mungkin karena spontanitas Mbah Yai Said Agil Sirot yang berani itulah yang membuat para Habib ketika tampil bersama Mbah Yai Said Agil Sirot nggak berani gitu ya. Makanya saya berharap semoga NU mempunyai pemimpin-pemimpin yang punya jiwa berani berjuang, jiwa berani bertarung ya, benar-benar seorang fighter dalam menghadapi atau mengamankan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena NU mempunyai kewajiban yaitu untuk menjaga keamanan daripada negara Republik Indonesia dari rong-rongan paham-paham yang tidak jelas. Karena umat Nahdien, ada warga Nahdien adalah warga yang paling banyak, yang mana mudah banget untuk dijadikan alat, istilahnya itu jadikan alat mereka untuk mengelabui dengan doktrin agama, dengan dogma agama, untuk kemudian menyerang negara kita atau membuat gaduh di negara kita. Semacam Rizik Syihab, Bahar Smith itu kan sudah buat gaduh, selalu buat gaduh. Siapapun pemimpinnya dia akan buat gaduh, karena hanya mereka lah yang mereka yakini kebenarannya ya. Sebagaimana Pak Prabowo yang dulu pernah didukung mati-matian oleh mereka, setelah Pak Prabowo jadi presiden pun dibilang pengkhianat. Jadi bagi mereka tuh nggak ada yang benar kecuali adalah klan mereka. Oke, semoga video ini dapat berikan manfaat buat kita semuanya. Ambil sisi baik dari apa yang saya sampaikan dan buang sisi buruk dari apa yang tersampaikan kepada jenengan semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.